Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Di pagi hari yang indah ini, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan dan kita syukuri segala berkat anugerah Tuhan. Penyertaan-Nya sempurna dalam kehidupan kita. Kita dibawa Tuhan masuk dalam rencana-Nya yang baik. Mari sebelum kita renungkan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kalau saat ini kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Kami mau pakai kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu. Pada saat ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 1 Yohanes 3 ayat 13-14. Tertulis demikian. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Saudara dikasih Tuhan, seorang pria yang tidak suka ditepuk punggungnya oleh seorang temannya, menaruh bom yang ditempel di punggungnya sendiri. Dan ia menunggu temannya yang selalu menepuk punggungnya itu untuk melakukan tepukan lagi agar bom itu meledak. Kebencian membunuh bukan saja orang yang dia benci, tapi dirinya sendiri juga. Kebencian seperti ini yang seringkali ditampilkan oleh para pelaku bom bunuh diri. Saking bencinya mereka terhadap orang lain, mereka ingin membunuh, tapi yang menjadi korbannya adalah diri mereka juga. Dunia ini, saudara, dipenuhi dengan kebencian. Dosa telah membuat kebencian merajalela. Benih kebencian ini sudah nampak sejak dari zaman Kain dan Habel. Kain sangat benci terhadap Habel yang hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Lalu ia membunuh adiknya sendiri yang seharusnya ia jaga dan kasihi. Walaupun dunia ini penuh dengan kebencian, tapi kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan dikasihi Tuhan harus menyebarkan kasih kepada siapapun. Firman Tuhan di sini mengatakan agar kita tidak usah heran apabila dunia membenci kita. Seringkali kita merasa sangat terganggu, sehingga sampai pada kondisi sedih atau down secara emosi, karena ada orang-orang yang membenci kita. Sekalipun kita sudah hidup benar dan berusaha melakukan kebaikan, tapi kita diingatkan untuk tidak perlu merasa heran ataupun terganggu dengan keadaan seperti ini. Dalam Yohanes 15 ayat 18-19, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu." Kebanyakan dari kita, saudara, ingin agar diri kita bisa diterima oleh siapa saja. Dan karena itu kita berusaha menyamakan diri kita dengan orang lain. Kita menyesuaikan diri, kita menyamakan persepsi ataupun sikap kita dengan orang-orang di sekitar kita. Lalu kita menyembunyikan identitas iman kita, karena tidak ingin hal itu mengganggu pertemanan ataupun pergaulan kita. Kita tidak ingin ditolak, dikucilkan ataupun dibenci. Firman Tuhan mengajar kita untuk tidak menyenangkan manusia, tapi lebih menyenangkan Tuhan. Jangan kita mencari perkenanan manusia, saudara, tapi carilah perkenanan Tuhan. Dan itu sebabnya terhadap penolakan ataupun kebencian, kita tidak usah heran. Kalau dunia membenci kita, jangan kecewa. Saudara yang dikasih Tuhan,
Apa makna dari kalimat "jangan heran bila dunia membenci kita"? Maknanya adalah, yang pertama, jangan kecewa atau emosi karena ada penolakan dan kebencian dari orang lain kepada kita. Sebab Tuhan Yesus pun telah dibenci oleh dunia ini. Yang kedua, jangan putus asa dan berhenti dalam mengasihi dan melayani sesama. Sekalipun kita dibenci, kita harus tetap menunjukkan kasih. Sekalipun kita difitnah dan diperkatakan yang tidak baik dan tidak benar, tetap layani dengan kasih. Layanilah dan kasihi sesama kita dengan kasih Kristus. Tidak perlu kita menuntut kasih dari dunia ini, dan tidak perlu kita menuntut pengertian dari orang lain. Yang terpenting adalah Tuhan mengasihi dan mengerti kita. Marilah kita hidup dalam kasih Tuhan dan menyadari bahwa kita sudah pindah dari maut ke dalam hidup oleh karena kuasa darah Kristus. Karena itu kita bersyukur dan tidak usah terpengaruh dengan kebencian yang diarahkan kepada kita. Balaslah kebencian dengan kasih. Kasih tidak berkesudahan. Kasih akan menang. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mendapatkan kekuatan baru dan sukacita. Kami mendapatkan pengertian yang Tuhan bukakan. Tidak perlu kami merasa kecewa, merasa heran apabila orang-orang dunia membenci kami, karena kami hidup dalam kebenaran-Mu, karena kami beriman percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Oleh karena Tuhan telah lebih dulu dibenci, seringkali kami merasa mengasihani diri kami sendiri. Kami kecewa, kami bersedih karena orang-orang tidak menyukai, membenci atau mengata-ngatai yang tidak benar. Tapi saat ini kami bersuka cita karena kami menyadari bahwa Tuhan pun telah mengalami kebencian dari begitu banyak orang. Engkau dibenci oleh dunia ini. Tolong kami Tuhan supaya kami memiliki hati yang mengasihi seperti kasih-Mu. Tidak membalas kebencian dengan kebencian, tapi membalas kebencian dengan kasih Tuhan. Dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu. Karena itu kami mohon pertolongan Tuhan. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Penuhi hati kami Tuhan dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan pimpin kami, tuntun kami, berikan kami hikmat-Mu, supaya kami melakukan yang terbaik, yang berkenan kepada Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, setiap pergumulan yang kami alami, agar Tuhan melawat dan menjawab setiap kebutuhan kami, seturut dengan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami sukacita dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan terus setia hidup dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.